Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para ibu-ibu tentang berapa lama sih masa penyimpanan MPASI pada bayi ini ya, yang sudah dimasak. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ya? Sebelum memulai materinya, seperti biasa pada Bapak Ibu yang mungkin sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, terima kasih banyak. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama tentunya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa lama sih MPASI bayi yang sudah dimasak itu disimpan? Tentu kita harus pahami benar. Yang pertama adalah berapa lama itu kan berarti menyangkut pada aspek higienitas dan juga ketahanan, dalam arti menjaga agar makanan tersebut aman bagi bayi, aman dikonsumsi bayi-bayi kita. Jangan sampai nanti mereka kita simpan ternyata pada saat pemberiannya menyebabkan efek samping yang mungkin terjadi. Misalnya anaknya gangguan kesehatan seperti diare, muntah, dan sebagainya. Nah, untuk itu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana proses higienitas dalam proses memasaknya ya, ketika misalnya kita masaknya, dan juga pada saat kita membuat atau memasukkan ke dalam tempatnya ya, wadahnya, dan juga pada saat kita proses menghangatkannya. Nah, ini juga penting kita ketahui dan penting kita lakukan sebelum kita memperhatikan berapa lamanya sih MPASI yang sudah dimasak ini tahan dalam kulkas atau tahan pada freezer. Untuk itu, coba kita lihat pada tabel yang saya buat ini ya. Nah, pada tabel yang saya buat ini ada makanan yang dimasak itu dibagi pada dua penyimpanan, tempat penyimpanan ya. Yaitu yang pertama adalah pada kulkas, kurang lebih yang mungkin ini yang bukan di freezernya ya, yaitu pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah pada freezer ya, yang beku itu loh ya. Itu pada suhu di bawah min 15, maksudnya ini ya, di bawah min 15 derajat Celcius. Nah, contoh makanan yang kita lihat adalah buah dan sayur yang sudah dimasak dan disaring. Itu pada kulkas yang bukan freezer itu tahan 2-3 hari, sedangkan pada freezer itu 6-8 bulan. Sedangkan daging dan telur yang dihaluskan itu tahan dalam kulkas yang bukan freezer ya, di bawah 5 derajat Celcius itu 1 hari. Sedangkan yang di bawah min 15 derajat Celcius pada freezer itu tahan 1-2 bulan. Sedangkan daging apabila dicampur dengan sayuran pada kulkas itu tahan 1-2 hari. Sedangkan pada freezer tahan 1-2 bulan. Kita lihat lagi pada yang terakhir ini ya, MPASI homemade. Artinya homemade itu yang kita buat sendiri, yang kita olah sendiri. Apabila sudah matang bisa disimpan di kulkas 1-2 hari ya. Sedangkan pada freezer kondisi beku itu tahan 3-4 bulan. Nah, itu merupakan panduan yang bisa kita gunakan ya. Ini literatur saya ambil dari USDA Food Safety for Children Under 5. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat, dadah.